Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahira minkumus syahra falyasum, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu aqdu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalan bil arkan. Wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, sidang jamaah Tarwih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di malam yang keempat Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Mudah-mudahan seluruh amalia Ramadan kita yang kita telah laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati seluruh manajemen PT Valeh Indonesia yang hadir berjamaah dengan kita, dan Masya Allah, ternyata menjadi jamaah masjid itu ternyata ada tingkatannya. Ada namanya jamaah salat fardu, hanya salat fardu saja dia ada. Ada namanya jamaah salat Jumat, hanya salat Jumat saja ada. Ada namanya salat tarwih, ya hanya salat tarwih saja ada. Ada jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, inilah kita semua insyaallah. Semoga kita ini semua adalah jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, salat 5 waktunya, salat Jumatnya, tarwihnya, dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masjid, dia selalu berada dan mengambil bagian selama dalam kondisi tidak ada hal yang menghalangi untuk hadir. Jadi semoga kita semua ini ya bukan hanya jamaah tarwih, tetapi betul-betul adalah jamaah masjid yang senantiasa hadir memakmurkan masjid-masjid kita insyaallah. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini dikenal sebagai Sahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Dan dahsyatnya Ramadan ini mampu mengubah tatanan kehidupan manusia di luar daripada tatanan-tatanan pada biasanya. Ramadan bukan institusi lembaga khusus, tetapi mampu mengubah daripada perilaku kehidupan keseharian manusia. Yang paling pertama, Ramadan mampu meningkatkan kedisiplinan seseorang, sehingga tidaklah menjadi sesuatu yang aneh bagi kita ketika salafus saleh itu menginginkan Ramadan selama setahun. Bukan hanya sebulan, tapi selama setahun. Kenapa? Karena tatanan kehidupan itu berubah. Yang paling pertama tadi adalah mengubah proses kedisiplinan manusia. Kalau mungkin sebelum Ramadan jarang di antara kita bangun di jam 3, jam 4 subuh. Tapi dengan Ramadan ini spontan kita bangun. Ketika dibangunkan, sudah jam 4, sudah jam 3, kita langsung bangun.
Begitu juga ketika saat berbuka puasa, sehingga ada tokoh yang menyampaikan bahwa di mana kita bisa melihat kedisiplinan umat Islam kecuali saat berbuka puasa menurutnya. Karena katanya kalau berbuka semua sudah siap. Ketika masjid sudah menyampaikan Allahumma, sudah langsung berlomba memegang gelas ya untuk berbuka puasa. Itu katanya ciri kedisiplinan. Coba kalau itu diaplikasikan setelah keluar dari bulan Ramadan, setiap pekerjaan, setiap apa yang menjadi tanggung jawab kita dikerjakan dengan disiplin. Kemudian Ramadan ini juga mengubah tatanan kita. Kalau selama ini keadaan di antara teman-teman, ya tapi insya Allah di Sorako tidak seperti itu. Kalau waktu azan kadang ada, woi azan miseng, woi masuk miseng waktu. Tapi di Ramadan ini dirindukan itu azan. Bahkan yang paling dirindukan itu azan maghrib. Ya. Bahkan ada orang tua melarang anaknya ribut di waktu menjelang waktu maghrib. Jangan ribut. Kenapa? Tidak didengar suara masjid. Ya. Ini mengubah tatanan. Ya, coba ketika di luar bulan Ramadan kita selalu rindu dengan suara-suara masjid, suara azan. Ya. Maka insya Allah kehidupan kita bisa lebih berkah. Kemudian yang kedua, Ramadan ini mengubah tatanan kita dalam pengendalian emosi, pengendalian diri kita. Kalau dulu sebelum Ramadan, ketika kita membuka handphone kita, yang kita baca adalah status, WA, berita-berita lain. Tapi di Ramadan ini kita berusaha bagaimana membuka HP kita dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita sadar selain daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar tadi bahwa Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran sebagai pedoman serta menjadi penjelasan daripada petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu kemudian kita sadari bahwa Al-Quran nantinya di hari penghisaban akan bersaksi dan meminta kepada Allah, ya Rabb, aku ini bacaan Al-Quran si fulan atau si fulana, izinkan saya memberikan syafaat kepadanya, karena sewaktu hidupnya dia senantiasa menahan dirinya, mengendalikan dirinya untuk membaca saya. Kemudian selanjutnya Ramadan ini membangun hubungan sosial di antara kita, membangun diri kita menjadi cinta kepada sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kita, di antara kalian, kata Rasulullah, sebelum kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ramadan kita saling berbagi antara yang satu dan yang lainnya. Ramadan melatih kita untuk saling peduli. Ramadan memanggil kita untuk melihat saudara-saudara kita yang lain. Makanya di Ramadan tahun ini, dan ini semoga menjadi awal daripada keberkahan turun di Sorako ini, begitu juga kepada perusahaan PT Vale Indonesia. Tahun ini kita mencoba seluruh ormas Islam yang ada di Kecamatan Nuha ini bersatu, saling bergandengan, berkolaborasi untuk melakukan gerakan berbagi di 15 Ramadan nantinya. Jadi semua ormas Islam, mulai dari MUI, YPRI, DMI, Muslimat, BKMT, Sahabat Hijrah, Sahabat Hidayah, Kementerian Agama, pemerintah kecamatan, ini kita bergandengan tangan untuk melakukan gerakan berbagi kepada yatim piatu, kaum duafa, dan orang-orang yang membutuhkan, terutama mu'allaf-mu'allaf kita. Ini akan dilakukan rencananya di pertengahan Ramadan. Maka mari kita mengambil bagian daripada itu sebagai bentuk perwujudan daripada cinta kepada sesama, kepedulian kita terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian yang terakhir jamaah sekalian, bahwa Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini dalam kehidupan kita bahwa di Ramadan ini seakan-akan kita itu berada di pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan Allah mengetahuinya. Dan ini kita harus aplikasikan walaupun telah keluar dari bulan Ramadan, bahwa memang sesungguhnya tidak ada di antara kita, bahkan satu pun makhluk tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama.
Tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini, semuanya adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketika perwujudan daripada tatanan kehidupan kita yang merubah diri kita ini di bulan suci Ramadan terus bisa kita lakukan, maka insya Allah kitalah generasi-generasi Rabbaniun, generasi-generasi yang senantiasa berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tujuan daripada ibadah kita, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.